Eins, zwei, drei, GM Talk. Nah, sekarang kita beralih ke sama nih yang millennials juga nih. Karena kemarin kita baru ada Hari Musik Nasional. Gue pengen nanya tentang musik nasional. Ini bukan tentang musik luar ya, tapi musik nasional. Pandangan lo tentang musik nasional dulu deh. Sekarang, musik di Indonesia. Ini opini pribadi aja. Gimana? Baguskah kacamatanya atau menurut lo masih ada yang kurang kayak gini? Itu coba dirangkum dalam satu kalimat aja sih. Gitu. Mulai dari, oke, kayaknya yang udah siap lah, Inas yang udah siap. Bagus sih. Itu Soalnya aja? iya kan dirangkum. Iya. Bagus karena gue baru denger yang terakhir tuh yang lagunya BCL. Itu apa ya? Kalau in my opinion ya, itu ngena banget sih gitu. Maksudnya dari dia ngambil juga dari cerita kehidupannya dia gitu. Ya, dan suara ya emang ya lo tau lah gitu kan. Suaranya emang bagus banget gitu. Jadi, BCL ya. Jadi mungkin musisi yang lo suka juga ya, salah satunya. ya, selalu suka. BCL. Itu tadi tentang musik pandangannya si Inas. Sekarang ke Bilkis dulu deh sebelum ke Cia. Silakan mikir dulu, Cie. Ya, Cia mikir dulu ya. Jangan sampai salah ngomong ya. Kalau menurut gue tentang musik nasional, by the way musik nasional itu baru kemarin bukan sih tanggal 10 Maret? Iya, makanya ya, Hari Musik Maret ya? Nasional dan perayaannya juga cukup luar biasa ya. Maksudnya ada berbagai acara juga walaupun virtual tapi masih tetap merayakan musik nasional gitu. Dengan kecanggihan teknologi Iya, tentunya itu dia. ya. Kalau menurut gue tentang musik nasional ini gue lanjut ke ininya kali ya, ke para penyanyi. Nah, kalau para penyanyi kan udah ada ajang audisi nih Indonesian Idol ya. Iya. Kemarin juga kita sempat ngundang Ziva ya kan. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang juga baru dibuka ya Indonesian Idol itu kemarin. Udah berapa lama? Special season. Special season ya? Nggak ada penontonnya. Karena protokol kali ya. Protokol. Nah itu gue tuh sering nonton gitu loh, meskipun nggak yang up to date banget ya kayak setiap hari ini gitu, karena gue juga nggak begitu ngikutin tapi nggak selalu up to date gitu langsung gitu. Nah gue juga selain mengakui kalau suara-suara mereka itu bagus, gue juga seneng banget nonton reactionnya orang-orang luar gitu Iya, loh iya, tentang iya. suara-suara nih yang Indonesia punya, kualitas para penyanyi di sini. Itu gue bisa sampai kayak berjam-jam kali nontonin reaction dengan penyanyi yang sama kayak gitu. Karena gue juga jadi ikut bangga gitu loh sebagai bangsa Indonesia, kayak diakui nih kita juga punya kualitas yang oke gitu. Padahal penyanyinya sama aja ya. Cuman lu pengen Iya. lihat reaction dari orang-orang luar tuh beda-beda seperti apa Iya sampai kan? habis, sampai gue scroll sampai bawah Iya sih, gitu. sama gue juga sering nonton Iya kayak kan? gitu, setuju. Jadi itu menunjukkan kalau misalnya talenta-talenta di Indonesia juga nggak ada habisnya. Iya, apalagi ada yang baru tuh yang Seriosa di The Voice ya, yang Isyada itu tuh tau nggak? Itu keren banget sih. Iya kan, yang anak kecil itu. Yang anak kecil ya. Iya. Itu anak kecil akhirnya ada satu bibit lagi yang masih kecil yang menyanyikan genre-nya tuh Seriosa. Iya, Itu langsung keren Isyana banget. langsung balik. Dan kalau ngomongin The Voice juga banyak banget ya, ini nggak apa-apa lah sebut aja ya. The Voice itu juga banyak banget penyanyi-penyanyi dari yang masih kecil, The Voice Kids ya, yang kemarin tayang itu juga yang make lagu kulturnya Indonesia untuk bisa lolos. Itu iya. banyak banget loh. Iya kan ada yang nyanyi lagu Jawa, apa namanya Campur Sari. Itu kalau kita kulik lagi ke Indonesian Idol season sebelumnya, Tiara kan bisa booming juga salah satunya dengan lagu Campur Sari kan, Iya, Pamer bener. Bojo kan. Itu luar biasa. Itu ngomong-ngomong itu kan dangdut juga ya. Itu gue juga sering nonton gitu reactionnya yang di Indosiar tuh. Yang apa namanya? Tahu nggak nama ajangnya Dangdut tuh? Academy. Iya, Dangdut Academy itu tuh. Itu juga sebenarnya bagus-bagus banget loh ternyata. Bagus. Nyanyi dangdut kan susah loh. Susah. Iya. Kayak banyak cengkokan. Itu gue seneng banget sih kalau denger-dengerin gitu. Iya, itu keren banget. Makanya itu dia ya, bibit-bibit dari Indonesia yang luar biasa. Nah, sekarang masuk ke pandangan dari Cia. Oke, kalau menurut gue sendiri sih ya untuk permusikan Indonesia ini menurut gue sih udah bagus banget ya. Apalagi kita juga punya penyanyi-penyanyi yang emang udah go internasional gitu lah, yang udah dikenal sama dunia. Contohnya kayak Agnes Monica, terus juga termasuk Afgan kan juga udah banyak banget nih kayak dia konser di luar. Dan memang lagu-lagu Indonesia ini yang gue lihat banyak banget diketahui dan disukai gitu loh oleh masyarakat Di luar ya? di luar sana, di luar negeri sana gitu. Contohnya juga kayak misalnya yang baru-baru ini ada, contohnya kayak Lati yang tadi udah di-mention sama Haidar juga ya. Itu kan ibaratnya udah sampai mendunia, sampai masuk Billboard. Billboard-nya di New York ya, itu Iya, keren di banget New sih. York. Dan kalau menurut gue sih memang apa ya, talent-talentnya di sini tuh udah kita bisa inilah ibaratnya bisa disandingkan dengan bersaing dengan
dengan musisi-musisi Musisi luar ya. internasional gitu. Tinggal Nggak panggungnya, kalah. Iya. tinggal panggungnya diberikan Betul. lagi seluas-luasnya, kasih panggung terbaik untuk Indonesia, mendeklarasikan kalau ini adalah Indonesia dan bisa keren. Yap. Ada World Genius yang terbaru, terus ada Rich Brian, Ya, Rich Brian. ada juga Nicky Nicky Zevanya. Zevanya dari 88 Rising kan. Iya, situ. Dan dia baru aja ngisi soundtrack Raya ya, film Disney itu kalau nggak salah. Oh iya. Stephanie Putri juga di Stephanie Putri di 88 ya Rising. 88 Rising juga ya, itu keren banget sih. Itulah applause buat teman-teman dari musisi-musisi di Indonesia yang mendunia. Makanya para GM, Iya. tetap Support. kalian pun juga kalau emang kalian punya talenta atau punya ketertarikan di bidang musik atau perfilman, Jangan jangan takut, banyak belajar dan ya udah show to the world. Yes, kalau lu tuh bisa ya intinya ya, show to the world ya. Itu dia adalah beberapa opini lah atau pandangan teman-teman Sosbud dari segi film, terus dari apalagi tadi film sama musik ya. Itu adalah opini dari kita. Ini kenapa kita ngomongin ini karena next kita akan membahas tentang ini bareng sama pakar-pakar yang lebih luas lagi. Ya, Betul banget. Nah, jadi itu dulu sebenarnya. Tapi sebelum kita cabut ya, sebelum kita udah ini konten ini ya, Ya udah berakhir nih Dar. sebenarnya pengen lebih lanjut lagi, cuman kayak ntar dulu deh, kita tahan-tahan dulu deh ya kan. Iya. Gue ada 5 pertanyaan sebenarnya. Apa tuh? Ini sebenarnya karena lu semua perempuan, nanti ada beberapa pertanyaan yang memang agak menyinggung sedikit ke perempuan. Oh, Ini lu harus jawab ya. Gue tanya dulu ke Inas dulu deh. Ini satu-satu ya. Oke. Pilih nih, coba ya dipikirkan baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Deg-degan ya. Iya. Pilih film Korea atau Hollywood? Hollywood. Why? Soalnya dari efeknya sih sebenarnya. Tapi kalau Korea tuh gue nonton drakor, tapi itu juga nggak semuanya. Oh gitu. Heeh. Jadi lu lebih memilih film Hollywood karena cerita. Iya. Karena ceritanya lebih ini. Tapi Korea udah bagus-bagus kok sekarang. Emang bagus, tapi ya Mungkin kan itu kan ini ya. Karena suka tesnya aja kali ya. Iya, Iya. referensi ya. Dibantuin ya sama temen-temennya ya. Ya host di sini dibully ya. Oke. Cia, Korea atau Hollywood? Gue sih personally suka bukan drakor sih, Korea lah ibaratnya. Korea lah ya. Bukan drama doang kan karena ada action Iya, juga ada Korea banyak- kan? Ada banyak actionnya Why? juga. Kenapa gue suka Korea? Karena memang menurut gue sinematografinya tuh, aduh visualnya ngaco deh, bagus banget. Jadi ini nggak cuma personally karena emang gue suka sama drakor atau apapun, tapi emang gue ngelihat aktornya juga tuh emang Oke. all out ya, maksudnya dari segi cerita nggak pasaran gitu loh. Oke, emang maksudnya Hollywood juga menurut gue juga bagus banget, tapi kalau emang preferensi, ibaratnya kan kita ngomongin favorit ya, suka atau enggaknya, suka-sukaan. Ya gue suka emang sama Korea sih. Korea. Dan emang yang tadi balik lagi visualnya itu bener-bener udah oke banget. Parah gak sih kayak? Boleh ya kasih tahu rekomendasi apa? Oh boleh banget. Gue ada rekomendasi satu film Korea yang menurut gue oke banget dan sebenarnya belum lama ini rilis. Bukan Startup gue udah nonton. Oh udah nonton. Startup gue suka banget sama alur ceritanya karena kan dia series ya. Cuman kalau untuk specially film ya, gue suka banget sama film yang terbaru itu Space Sweeper. Oh, gue tau itu sih yang Jungki itu bukan sih? Iya, Iya, gue ya udah nonton juga itu. Dan itu kan ceritanya tentang 2092 di Gua luar angkasa kan. Itu gue nonton. Kalau lu pengen lihat bagusnya sinematografi zaman sekarang ya, apalagi Korea sudah menerapkan gitu, lu bisa tonton film itu sih. Bagus banget. Itu keren. Itu tadi ya. Mungkin kalian juga minta rekomendasinya juga dari kalian. Boleh? Iya, Boleh di sini. ada. Di komen ya. Itu kita bedah ya kan. Boleh, Bisa boleh. drop di boleh. komen nih. Daripada bedahnya di dokter kan mahal. Di kita aja. Bilkis, Korea atau Hollywood? Personally Hollywood. Hollywood, why? Mungkin karena dari dulu lebih dicekokinnya ke cekokin sana ya, kali oke. ya. Maksudnya jadi kayak karena kan bahasanya juga yang lebih sehari-hari dipakai gitu kan. Kalau Korea oke. kan gue juga belum kurang mengerti juga gitu kan. Cuman emang gue tetap nonton kayak Startup tadi gue juga nonton. Terus juga yang jadul banget tuh kayak apa sih? Full House. Full House itu gue juga tonton, lucu banget ya kan. Gue ngerinya sama Cia serius deh. Dia kayak psikologi itu bagus banget gitu, sampai dia tahu bisa baca lu mau ngomong Dia apa. lebih Cis. ada telepatinya gitu kan. Itu sih gue lebih ke Hollywood.
Itu ya Hollywood ya, karena memang dicekokin ya. Tapi gue yakin kalau misalnya ada pilihan lain untuk melihat film India, mungkin lu India sih ya. Ih, Bollywood juga, Bollywood. jujur ya. Bagus ya. Jujur ya, gue tuh dulu sempet nonton juga Bollywood. Iya, gue juga nonton banget. Iya, Shahrukh Khan. Kita suka semua kok. Karena kultur Indonesia biasa dicekokin sama orang tua tuh kadang-kadang gitu. Gue dari kecil udah dikasih unjuk Shahrukh Khan coba. Iya. Nggak ada. Karina Kapoor. Makanya gue nggak ada Metallica-Metallicanya gue. Masih itu terus ya. Itu tadi pertanyaan pertama itu ya. Ini pertanyaan kedua. Oke. Musik, ini siapa dulu ya? Ini tentang musik. Cia dulu deh. Musik K-pop atau US? US. Why? Soalnya menurut gue kayak gimana ya, musik US tuh memang kan emang udah lebih gue nggak bilang Korea nggak advance ya, maksudnya juga sekarang K-pop apalagi mendunia banget. Tapi kalau untuk musik US sendiri tuh dari quality apa ya, gue bisa bilang kayak productionnya, Ya. dan emang kayak apa ya, gue bilang liriknya, terus habis itu cara mereka ngeproduksi yang tadi gue udah mention tuh menurut gue lebih maksudnya gue juga suka K-pop, tapi kalau misalnya untuk music US sendiri sih gue lebih enjoy gitu loh. Untuk milih mungkin ya kalau dikasih pilihan ya lebih Iya. milih US lah ya. Walaupun memang keduanya sama-sama bagus. Iya, Gitu. Apalagi kita tahu sekarang musik Korea juga udah masuk ke Billboard Amerika. Yap. Ya, itu luar biasa ya. Tadi Cia, masuk ke Inas deh. Musik K-pop atau US? US. Why? Karena mungkin karena bahasa yang apa lebih ngerti kali ya kalau misalkan Iya. Korea. Kok nggak tahu lu ngomong. Ditanya cuma Oke. ya cuma ini doang gitu. Karena Terus mau ngikutin juga susah ya kan. iya benar-benar. Terus ya itu sih paling. Karena memang sebagian dari tipikal pendengar musik itu ya kadang-kadang ya para JM memang lebih mengutamakan isi dari lirik. Nggak cuma musiknya aja ya. Karena isi dari lirik ini penting banget. Dia ngomong apa kalau gua nggak tahu gue gimana cara nikmatinnya gitu ya. Mungkin nanti perlahan udah mulai jadi bahasa yang oke juga Korea ya, kita lihat ya. Bilkis, K-pop atau US? Duh, gue kalau pengen bilang US takut diserbu sama ini nih fans-fansnya. Enggak lah, K-pop kan nih, enggak Bang. lah, enggak. Ini kan preferensi. Gue juga suka BTS loh by the way. Iya, kita nggak bilang kalau disuruh pilih aja sebenarnya. Kalau gue sih K-pop. Loh, K-pop. K-pop. Kalau gue US sih. Karena tapi kalau misalkan Haidar tadi bilang kayak harus tahu meaning dulu ya kan daripada lagunya. Kalau gue justru nggak begitu memerdulikan kayak memerhatikan liriknya, tapi gue lebih ke nadanya. Nada ya. Iya, jadi gue bahkan nyimpen lagu-lagu Mandarin yang gue nggak tahu itu artinya apa, isinya apa, tapi emang lewat nada, lewat lagu itu tuh kayak bisa ngerasa gitu loh. Kayak apa ya, ibaratnya feels-nya dapet gitu, meskipun gue nggak tahu itu lagu tentang apa, tapi kalau sedih gue bisa kayak ngerasa aja gitu feel-nya. Oke, itu tadi dari Bilkis ya. Mm-mm. Ternyata US semua ya. Oke, gue mewakili K-pop, gue K-pop deh. Ya, Jangan serbu kami. gue K-pop kok. Gue Blink sama gue apa? Aku juga. Army. Army ya. BTS ya. Gue suka Jongkok. Jungkook. Oh Jongkok, gue suka Jongkok, gue ngasih tahu aja. Gitu. Gak apa-apa kan? Gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya ya. Ini udah mulai ke sisi perempuan deh. Menurut lo nih, siapa yang mau jawab duluan? Ini karena ini aja. Bebas ya. Cantiknya seorang perempuan itu, menurut lo itu dinilai dari apanya? Aku Nah kalau udah tahu jawabannya, gue pengen tanya satu public figure perempuan yang menurut lo tuh, ini dia sudah menggambarkan public figure yang attitude-nya bagus, gitu-gitu terus. Ya sebutin satu aja. Yang mau jawab duluan. Wanita cantik tuh menurut lo gimana? Lo ya, Inas, gimana? Nas? wanita cantik tuh yang pintar, Pinter. ya. Yang punya wawasannya luas. Apa ya maksud lebih ke apa ya, dari ya pintar sih gimana wawasannya luas, cara ngomongnya enak, dia tahu respect juga. Ya maksudnya ya kalau untuk fisik ya semuanya juga cantik dan itu lebih ke ekstra aja sih. Dan itu bisa lebih menimbulkan inner beauty ya. Kalau Yes. dia pintar, terus juga wawasannya luas, diajak ngobrol lancar, Yep. itu sudah keborong semua ya. Nah, siapa yang mau jawab berikutnya? Cia, oke Cia, gimana Cia? Takut diambil. Kalau gue sih brain and behavior ya. Iya. Jadi pertama otak sama yang tadi gue bilang kayak behavior juga itu menurut gue hal yang krusial sih untuk dimiliki oleh wanita. Iya. Nggak cuman karena cantik aja, kalau nggak ada attitude dan otak juga buat apa gitu loh. Kalau personally menurut gue public figure yang sudah kayak
memiliki itu semua tuh menurut gue Maudy Ayunda sih. Maudy Ayunda ya, pinter Wah, juga. Pinter banget, sopan juga dan cantik woy. Iya. Paket lengkap ya katanya. Paket lengkap gitu loh Bun. Dia kuliah di mana sekarang? Stanford ya? Stanford. Dan itu susah banget kan Susah buat masuk banget situ ya. masuknya. Dia itu udah dapat 2 pilihan kan waktu itu. Stanford sama Harvard. Harvard. Iya. Tapi dia milih Stanford. Iya, itu Kalau gue luar pilih biasa. dua-duanya sih kalau misalkan jadi dia. Tadi Cia Maudy Ayunda, lu belum jawab. Nah, siapa public figure menurut lu tuh dia Public figure Iya. harus Indo kah apa semuanya, boleh siapapun. Kamala? Kamala. Wah, iya Kamala India ya. Harris. Kamala Dia Harris. keren banget ya. Ini yang sekarang jadi apa? Maju. Gue kira ini. Joe Biden ya? Kalau yang India itu siapa namanya? Itu Katrina Kaif. ini. Bukan ya? Bukan. Ayo, aduh. Malah juga bukan sih namanya? Siapa ya? Aduh ketara. Oh nyanyi gue ini. Aku tim Katrina Kaif, pokoknya gitu ya. Ya udah nanti Google deh. Privinka aja gitu kan. Iya pokoknya Priyanka itulah. Chopra. Kalau tahu jawab di bawah ya. Itu mah. Durasi yuk. Ya udah ya oke. Lanjut next. Ya, Oh, lo ya? gimana pandangan lo? Cewek cantik itu menurut lo seperti apa? Cewek dan cantik itu public yang figure? accepting herself. Jadi kayak harus nerima diri sendiri dulu loh. Oh, Oke. Karena tuh sekarang kan beauty standard udah udah kayak dibuat-buat sendiri dari satu negara ke negara lain gitu kan. Sebenarnya yang cara lu cantik itu ya cara lu menerima diri lo sendiri gitu. Jangan lihat cara orang lain gimana mereka improve diri mereka sendiri, bikin cantik mereka sendiri. Lo boleh jadi cantik tapi terima dulu diri lo sendiri karena itu loh kayak poin terpenting gitu loh dari yang namanya cantik. Oke. Siapa artis yang menurut lo sudah menggambarkan apa yang lo pikirkan? Apa ya? Siapa ya? Siapa ya? Gue juga bingung mungkin nih. Indonesia? Indonesia. Ada Dian Sastrowardoyo, ada Chelsea Islan, ada Pevita Pierce, ada Maudy Ayunda. Ya. Aduh banyak banget. banget. Kasih pilihan lagi dong. Dan ini siapa? Udah banyak banget ya. Iya banyak banget. Siapa ya? Harus jawab. Karena ini ya, karena banyak banget kalau yang inspirasi, lo Ya. tau lah pasti ada Ya, Najwa pasti. Shihab, ada tadi Maudy Iya, Ayunda. Coba satu aja. Banyak yang cantik dan pinter. Nah coba gue pengen yang lagi booming sekarang aja Ya, deh gue siapa tuh? sebutin. Itu ada Wulan Guritno, karena sekarang lagi booming banget katanya cantiknya abadi. Wow, itu yang menurut lo sudah menggambarkan ya. Iya. Oke, Tuh. kita bisa apresiasi juga ya, Wulan Guritno ya, luar biasa. Nih cepat ya, agak ini durasi ya. Cepat aja, simple. Gue pengen tanya siapa yang mau jawab. Pandangan lo tentang cewek karir, seperti apa? Keren. Oke, no reason. Keren soalnya lo nggak depends dengan ya lo berdiri lo independen. Oh, oke. Ya. Oke, gue cukup paham lah ya. Kalau misalnya cewek karir itu independen dan mungkin nanti baru berasa kalau misalnya lu udah nikah sih. Iya Lu tapi nggak- tetap Ah, iya. kalau udah nikah kan beda. Iya, iya. Mungkin lu nggak akan merasa diri lu independen banget sih. Iya. Iya. You need someone, bro. Terus, ada lagi? Strong kali ya. Strong. Iya, karena kan pasti di balik itu semua mereka ada reason tersendiri yang mungkin nggak bakalan bisa untuk disebar gitu. loh. Iya, gue setuju Gitu juga. sih. Jadi memang strong ya kelihatannya ya. Oh iyalah, bolak-balik Sudirman Bekasi, strong. Oh, macet ya. Itu macet lagi. Cia, Independen sih. Independen ya. Itu as in ya dia yang kayak tadi Ina sudah mention juga ya, maksudnya dia nggak bergantung sama orang. Ah. Dia bisa maksudnya manage untuk menghidupi ibaratnya mungkin dirinya atau keluarganya dengan misal dia bekerja kan berarti dia nggak bergantung dengan seseorang gitu loh. Jadi menurut gue itu keren sih. tapi gue setuju. Gue juga pengen banget punya sosok lah yang dimulai dari wanita karir dulu gitu. Walaupun nanti kalau udah menikah mungkin ya pilihan lah ya kalau misalnya pengen jadi ibu rumah tangga oke gitu loh. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya. Tadi udah ngomongin soal milenialsnya, udah ngomongin soal ya film, musik. Gue pengen tahu nih, kira-kira teman-teman dari sini tahu gak? Nih kita tes ya. Sebutin, siapa yang mau jawab duluan, sebutin satu pahlawan perempuan Indonesia. Kartini dong. Ah, Cutnya Dien. coba, satu-satu. Masing-masing harus satu-satu. Nyanyiin Cut Mutia. Kita bareng deh pokoknya ya. Pokoknya itu ya. Ini power. Iya, ini power pemimpin kan ya. Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia ya. Oh itu udah ada 3, jadi sudah mewakili mereka bertiga. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi nggak cuma tentang milenial saja ya, para GM ya. Kita tahu juga tentang tadi sosial dan budaya di Indonesia, terus juga para pahlawan nggak kita lupain. Pokoknya akan seseru ini sebenarnya kontennya ya. Ini baru sosbud loh. Nanti besok-besok mungkin bergilir bisa jadi gua hostnya, terus besok Inas bisa jadi Cia atau Bilkis bisa jadi gua co-hostnya gantian ya. Nanti ada yang menemani kita ngobrol lagi sama biro-biro yang lain. Betul. Ada biro pendidikan, politik,
tapi dengan cara yang lebih santai. Pokoknya gue nggak mau nih kita ngomongin politik terlalu berat lah ya, biarin pakarnya aja lah ya. Kita ngomongin politik santai, kita ngomongin pendidikan santai gitu ya. Kalau menurut lo ini seru, para GM coba komen di bawah dan lo pengen lanjutin konten-konten kayak gini ya. Kalau nanti lo setuju dan lo juga ngerasa nyaman, kita juga bikin kontennya asik gitu. Walaupun editornya pusing ya, nggak apa-apa lah, panjang tapi oke gitu kan. Udah ya guys ya, segitu aja mungkin konten kita ya. Sudah lama juga nih. Nggak kerasa ya? Nggak terasa ngobrol-ngobrol gini asik juga. Dan memang ini kita bikin konten mengalir aja sebenarnya. Ini untuk true story aja ya. Kalau misalnya kita tidak ada persiapan. Kita bikin mengalir aja dan tadi pun pertanyaan baru gue buat. Tapi itu dia kan anak muda harus siap. Siap. Benar, gue setuju. Kata-kata terakhir. Bukan kata-kata terakhir karena mau kenapa-napa. Pesan terakhir buat generasi muda. Ini gue sini sebelum gue tutup. Nengoknya ke kamera yang sini. Oke, dari Nas dulu deh, Kita dulu, coba pesannya. Pesannya ya pokoknya kalian kalau anything that you wanna do, kalian tuh masih muda, masih banyak harus belajar, berani aja dulu, dobrak aja lah. Mau contoh kayak mau lo suka musik ya lo belajar terus untuk nyanyi dan lo jangan malu-malu gitu. Kalau lo malu-malu ya lo kapan majunya? Yes, itu dari Inas. Waduh, sampai kelempar masker gue. Itu dari Inas tadi ya pesannya. Sekarang masuk ke Cia. Pesan lo untuk para generasi muda. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa love yourself first. Wih. Sayangi diri sendiri dulu ya. Bener, kalau kata Justin Bieber kayak begitu ya. Love yourself, nah, itu keren banget. Simple, oke. Simple Dari past tense. Bilkis, coba nyanyi Bilkis. Apa tuh? Oh enggak ya, ini Enggak, beda ya. Ini enggak. lu siap-siap nyanyi lagi nih. mikrofon. Bukan. Gimana Bilkis? Tadi udah diborong ya sebenarnya sama Kak Ina sama Cia juga. Mungkin dari gue adalah jadilah baik sama siapapun dan dengan apapun. Apapun caranya tuh harus jadi baik. Ya, oke, itu dia ya Yep. obrolan kita kali ini. Mungkin kalau dari gua pesan untuk generasi muda, lu harus sadar kalau misalnya sekarang Indonesia butuh generasi muda dan memang peran-peran lu yang seperti ini nih, lu bisa memajukan Indonesia dengan berbagai cara ya, dengan santai mungkin, atau lu pengen serius-serius dikit ya boleh dengan cara-cara lu mungkin ya. Tapi lu harus sadar kalau misalnya Indonesia bahkan dunia tuh membutuhkan lu, generasi muda yang oke, kompeten, terus juga wawasannya luas, dan salah satu caranya adalah dengan banyak nonton kita ya, biar wawasannya luas, promosi lagi begitu. Oke, terakhir gue mengucapkan terima kasih banyak buat para GM yang sudah mau nonton kita. Ini kan durasinya cukup panjang ya. Jangan lupa untuk mampir lagi ke konten-konten GM berikutnya. Pasti ada. Ada GM Talk, nanti mungkin ada talk show lagi, terus pokoknya banyak banget deh. Dan gue akan jadiin GM Talk ini jadi salah satu konten yang paling populer di Gelora Indonesia. Wah, Pastinya. tepuk tangan dong. So, gue Haider, standing out. Thank you banget dan see you on next video. Bye-bye. 1, 2, 3, GM Talk.